Sudah lama mulai makan dan minum. Wan Wan, hari ini adalah makan siang pertama kita sekeluarga. Song Mei tersenyum kepada Chen Wanwan. Semua masakan di meja ini dibuat oleh Chen Su. Ayo, cobalah. Dijamin kamu akan ingin makan lagi setelah mencobanya. Tadi saat Chen Su memasak, Chen Wanwan pergi ke kamar tidur untuk istirahat sejenak. Saat dia keluar, mengingat semua masakan di meja ini dibuat oleh Chen Su, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Chen Su. Dengan nada terkejut, semua ini kamu yang buat? Karena semua hidangan di meja itu, satu persatu terlihat sangat menggoda. Hanya dengan melihat sekali saja sudah terasa sangat enak. Tentu saja, ayo cobalah. Paman Chen berkata sambil tersenyum. Chen Wanwan mengangguk, mengambil sumpit dan mencicipi sepotong bayam. Begitu masuk ke mulut rasanya enak sekali. Air liur langsung mengalir. Setelah itu dia tidak bisa menahan diri untuk mencicipi lagi. Lobak tumis hati babi, ikan kakap kukus, daging sapi tomat. Semuanya harum dan lezat. Rasa makanan meledak di lidah. Enaknya sampai-sampai hampir menelan lidah sendiri. Tidak buruk. Memang terlalu enak. Chen Wanwan sebenarnya bukan orang yang rakus. Tapi setelah mencoba masakan Chen Su, ternyata ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam waktu singkat mencoba, dia terus-menerus menghabiskan beberapa suap. Dengan sumpit di tangannya masih tidak bisa berhenti. Chen Su, tidak kusangka masakanmu enak sekali. Membuat orang memandangmu dengan kagum. Chen Wanwan tidak bisa menahan diri untuk memuji. Chen Su sama sekali tidak merendah diri. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku ini tidak punya kelemahan lain. Hanya memiliki banyak kelebihan. Wan Wan, jika enak makanlah lebih banyak, kita kan keluarga. Jangan ragu. Betul-betul. Wan Wan, jarang sekali kamu menyukai masakan si nakal ini. Ayo makan lebih banyak. Sejujurnya, saya ingin bilang, masakan yang dibuat bocah nakal itu sebelumnya, itu benar-benar tidak layak bahkan untuk anjing. Sekarang berbeda. Benar-benar enak, memakan ini benar-benar membuat terdiam selama 3 detik. Coba udang ini. Meskipun cara memasaknya hanya direbus, tapi rasanya sangat berbeda. Di sana, Jian Chen sangat suka makan. Song Mei dan Chen Dapeng sangat gembira. Terus-menerus memberi makanan kepada Chen Wanwan. Dengan cepat, piring kecil di depan Chen Wanwan dipenuhi. Terima kasih, terima kasih. Kalian di rumah, saya tidak bisa menghabiskan semua ini. Chen Wanwan sulit menolak kebaikan. Berusaha menghabiskan semua makanan lezat di piring penuh itu. Jika dulu, dia pasti kesulitan besar. Tapi sekarang dia merasa tidak hanya bisa menghabiskan. Masih bisa makan semangkuk lagi. Bisa jadi dia bahkan bisa meminta 2 piring lagi. Dan di sana, jangan lihat, Song Mei dan Chen Dapeng terus memberi makanan kepada Chen Wanwan. Sebenarnya mereka sendiri makan dengan sangat lahap. Tuan Chen Dapeng bahkan mengambil 2 piring acar mentimun. Benar-benar memuaskan hasrat. Mustahil. Ini adalah acar mentimun terlezat yang pernah dia makan seumur hidupnya. Merasa bahwa beberapa dekade sebelumnya memang terasa hidup sia-sia. Pernyataan sebagai seorang koki. Melihat masakannya dimakan keluarga dengan lahap. Makan dengan sangat lahap itu cukup memberikan rasa pencapaian. Tentu saja, sendoknya juga tidak diam. Sibuk sepanjang pagi. Memang agak lapar. Pertama, cobalah sepotong ikan lele kukus. Enak, enak. Makanan yang saya masak memang enak sekali. Ketika seluruh keluarga sedang asyik makan, Chen Wanwan tiba-tiba memanggil. Sambil memegangi dadanya, dia mengerutkan dahi. Ada apa? Pernyataan pertanyaan. Tidak ada apa-apa. Chen Wanwan berkata sambil berdiri. Memberi isyarat ke Chen Su. Lalu menunjuk ke tempat tidur bayi yang ada 3 bayi kecil. Dengan terburu-buru, dia berlari ke kamar tidur. Chen Su langsung mengerti maksud Chen Wanwan. Namun hati ini tetap tidak bisa percaya. Tidak mungkin. Ngomong-ngomong, bakat ini sungguh luar biasa. Chen Dapeng sedang asyik makan. Tiba-tiba melihat Chen Wanwan memanggil. Dia pun masuk ke kamar tidur. Setelah itu, Chen Su juga bangkit dan mendorong tempat tidur bayi ke kamar tidur. Tidak bisa tidak merasa bingung. Apa yang terjadi padamu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Belum sempat selesai berbicara. Langsung saja diinterupsi oleh Song Mei. Makan dengan baik. Ini urusanmu apa? Chen Dapeng menjawab.
menyadari bahwa ini bukan urusan yang seharusnya dia khawatirkan. Jadi dia melanjutkan untuk makan. Setengah jam kemudian, Chen Su, Chen Wanwan, keduanya keluar dari kamar tidur dengan 3 bayi kecil. 3 bayi kecil itu sudah tentu kenyang dan tertidur. Berbaring berdampingan di tempat tidur bayi. Dan semuanya dalam posisi tidur menyerah. Sekilas terlihat sangatlah lucu. Pemandangan ini langsung menarik perhatian Song Mei. Sangat menyukainya. Sementara itu, ini juga mengonfirmasi dugaan dia. Chen Wanwan saat itu pasti sudah masuk ke kamar. Mungkin mengasuh anak bayi. Makanlah lagi, Wanwan. Makanan masih hangat. Song Mei menyambut dengan hangat. Satu meja penuh dengan makanan. Dari Chen Wanwan. Setelah Chen Su dan yang lainnya membawa anak ke kamar. Selain 2 piring ayam goreng, yang membuat Chen Dapeng makan dengan lahap. Makanan lainnya hampir semuanya dia sisakan untuk Chen Wanwan. Dia juga hati-hati memanaskan sedikit menggunakan microwave. Wajah Chen Wanwan sedikit memerah. Mengangguk sedikit dan duduk. Belum lagi, setelah kejadian di kamar barusan. Saat ini dia memang sedikit lapar. Lapar sekali, sampai tidak bisa tahan. Ditambah lagi, masakan yang dibuat Chen Su memang sulit untuk ditolak. Oleh karena itu, setelah duduk, dia pun tidak sungkan. Dia mulai makan dengan sangat lahap. Di sini, Chen Wanwan duduk untuk makan. Di sisi lain, Chen Dapeng akhirnya mendapatkan izin dari Ibu Macan. Dia bisa kembali menggunakan sumpit untuk makan hidangan selain acar mentimun. Namun, melihat Chen Su yang tidak langsung makan setelah keluar, dia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menggunakan sumpit. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit heran. Nak, kenapa kamu tidak makan? Masih ada banyak hidangan di sini. Song Mei juga sedikit terkejut. Iya, nak, kamu kan seorang pemuda. Manusia itu seperti besi, nasi itu seperti baja. Bagaimana bisa jika tidak makan? Saya ini tidak lapar sama sekali. Silakan kalian makan. Chen Su menjelaskan dengan sembarangan. Song Mei dan Chen Dapeng tidak terlalu memahami apa yang dikatakan. Tetapi meskipun tidak paham, mereka tidak berlama-lama memikirkannya. Lagi pula, perut mereka masih menginginkan banyak makanan enak. Yinger tidak bertanya lagi. Makan lagi bersama Chen Wanwan. Fokus menyantap makanan. Namun tak ada yang menyadari bahwa Chen Wanwan sambil asyik makan. Namun diam-diam wajahnya kemerahan. Seandainya tidak lapar, dia benar-benar ingin bersembunyi di celah tanah. Jika tidak, lebih baik terjebak di situ. Terkait pernyataan kuku babi besar ini. Oh, benar-benar seumur hidupku terjebak di tangannya. Keluarga Ding berkumpul kembali dan pasangan hidup harmonis. Untuk memberikan Tuan kebahagiaan hidup yang sempurna. Selamat kepada Tuan mendapatkan hadiah khusus. Paket undian ginjal emas X1. Mendengar suara pemberitahuan dari sistem di dalam pikiran. Pernyataan itu agak tidak terduga. Sialan, ini malah mendapatkan paket undian ginjal emas lagi. Baiklah, istriku sangat berbakat. Sebagai suami, bagaimana aku bisa lemah? Ini adalah pikiranku. Langsung mengambil hadiah ginjal emas. Seketika merasakan gelombang kekuatan besar dalam tubuhnya. Lalu baiklah. Undian yang sangat keren. Ding, undian berhasil. Selamat kepada pemilik. Memperoleh 3 botol Moutai. Sebuah informasi bisnis. Ternyata ada informasi bisnis. Ngomong-ngomong tentang sistem. Ini adalah langkah selanjutnya. Bersiap untuk memulai membangun kerajaan bisnisnya. Oh, anakku dan Wan. Sudahkah nama untuk 3 cucu diberikan? Di meja makan, mereka sedang makan dengan sangat lahap. Chen Dapeng tiba-tiba teringat dan bertanya. Begitu dia mengatakannya, Song Mei juga melihat dengan minat. Belum terpikirkan sebelumnya. Nama yang bagus sementara ini ditangguhkan. Dinyatakan. Lagi pula tidak terlalu mendesak. Nama bisa diambil dalam 1 bulan sudah cukup. Bagaimana bisa ini tidak mendesak? Memberi nama kepada anak adalah hal yang besar. Lagi pula anak harus menggunakannya seumur hidup. Chen Dapeng mengusap kepalanya, lalu berkata, kalau tidak, ya sudah, Ming, saya tidak peduli lagi. Bagaimana kalau saya bantu kalian memberi nama kecil untuk anak? Hanya kamu. Song Mei langsung menyatakan keberatan. Apa kamu bisa memberi nama yang seperti Dok Seng atau Dok Dan? Lalu, apa masalahnya? Lagi pula, saya juga seorang intelektual. Bukan, Chen Dapeng berkata dengan canggung. Sebenarnya,
dia memang berniat demikian. Namun, karena si macan betina sudah memberikan peringatan lebih awal, dia terpaksa memikirkan hal lain. Anak pertama adalah laki-laki. Jika tidak, nama kecilnya bisa dipanggil Batu. Batu melambangkan kekuatan. Sejak kecil, tubuhnya sangat kuat. Anak kedua dan ketiga semuanya perempuan. Saya dan nenek anak, selain Xiao Chen, selalu memikirkan, bahkan ingin punya satu lagi anak perempuan. Sayangnya, karena berbagai alasan, itu tidak terwujud. Sekarang, dua cucu perempuan akhirnya terwujud. Jika tidak, salah satu dari anak kedua atau ketiga bisa dipanggil Xin Xin. Yang satu lagi bisa dipanggil Nian Nian. Chen Dapeng dengan santai meletakkan sumpitnya. Dia secara serius menjelaskan banyak hal. Anak pertama bernama kecil Situ. Anak kedua bernama kecil Xin Xin. Anak ketiga bernama kecil Nian Nian. Kalian pikir bagaimana? Song Mei merenung sejenak, lalu berkata, Xiao Chen dan Wan Wan, apa pendapat kalian? Cukup bagus ya. Pernyataan anggukan. Xiao Ming memang bagus. Chen Wanwan juga ikut ke sana. Melihat semua orang setuju dengan nama kecil anak itu, Chen Dapeng tertawa senang. Dia menggosok tangannya dan melanjutkan. Xiao Ming sudah pasti sekarang. Nama besar anak ini harus kalian tentukan. Mengenai masalah nama ketiga anak kecil ini, Chen Suo dan Chen Wanwan juga memikirkannya berkali-kali. Namun tidak ada yang memuaskan. Hari ini, karena ayah sudah membantu menyelesaikan Xiao Ming, nama besar anak ini juga tidak bisa ditunda lagi. Maka Chen Su mengeluarkan sebuah kamus besar. Dan melihat bersama Chen Wanwan, Song Mei juga datang untuk ikut meramaikan. Sudah melihat selama setengah hari. Ketiga orang itu masih belum bisa meluruskan alis mereka. Mereka memeriksa lagi selama setengah hari. Chen Su akhirnya menemukan sedikit petunjuk. Anak tertua adalah laki-laki. Daming mungkin bisa mengambil nama samaran dari Bai Juyi. Mari kita sebut dia Chen Letian. Dinyatakan. Untuk anak kedua dan ketiga, jika seorang gadis, mari kita nikahi satu. Percayalah, itu akan sangat menggemaskan. Anak kedua bernama Chen Yixiao. Anak ketiga bernama Chen Yanran. Pernyataan tersebut baru saja dibuat. Chen Wanwan yang terus berpikir keras juga mengikutinya. Anak tertua Chen Letian. Anak kedua Chen Yixiao. Anak ketiga Chen Yanran, sangat bagus. Song Mei terus mengulang di mulutnya. Setelah mengucapkannya, dia langsung memukul paha dan bersorak. Ibu macan langsung bersorak. Di sana, Komrad Chen Dapeng juga ikut bersorak. Namun, menurutnya, ketiga nama ini memang sangat bagus. Setelah disetujui oleh seluruh keluarga, nama ketiga anak kecil akhirnya ditetapkan. Anakku, apakah ada minuman? Hari ini adalah hari yang baik, banyak berita gembira di rumah. Bagaimana bisa kita tidak merayakannya? Chen Dapeng tiba-tiba ingin minum. Dinyatakan, sistem baru saja memberikan 3 botol mo utai. Ia berpura-pura pergi ke kamar tidur, mengambil keluar ketiga botol mo utai itu, mengangkatnya dan meletakkannya di atas meja. Chen Dapeng melihat, matanya berbinar. Ternyata itu adalah mo utai 80. Ini benar-benar barang bagus. Satu botol harganya puluhan ribu. Anak ini, di mana kau mendapatkannya? Baru saja dibeli. Dinyatakan, baru saja dibeli. Chen Dapeng terkejut. Ia mulai berpikir apakah ini barang palsu. Namun, ia melihat ruang tamu yang mewah ini. Langsung menelan kata yang hampir keluar dari mulutnya. Membeli barang palsu. Jangan bercanda. Dengan harga anak ini. Mobil yang harganya 2 juta. Sebuah apartemen yang harganya di atas 10 juta. Saldo di kartu 100 ribu. Dan mo utai 80 yang harga per meter perseginya puluhan ribu. Itu benar-benar hal kecil. Chen Dapeng memang suka minuman keras. Saat ini melihat 3 botol mo utai 8. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Dengan semangat ingin membuka botol. Namun, langsung dihentikan oleh Song Mei. Kamu baru saja selesai operasi. Pagi ini juga baru saja mendapatkan infus. Kamu mau minum alkohol apa? Chen Dapeng langsung memukul kepalanya. Ternyata aku memang suami yang baik. Kalau tidak, bolehkah aku minum segelas? Aku hanya ingin mencoba yang 80 ini. Chen Dapeng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Memang, sebelumnya aku belum pernah minum. Maka aku kembali meminta kepada ibu macan itu. Jika tidak ada halangan,
Ibu macan dengan tegas menolak. Bahkan satu gelas pun tidak bisa. Kamu ingin mati, aku tidak ingin jadi janda. Chen Dapeng langsung terdiam. Chen Wanwan hampir tertawa melihat itu. Chen Su sudah terbiasa melihatnya. Dia juga tahu ayah tidak boleh minum alkohol. Maka dia segera menasehati. Ayah, lupakan saja. Kali ini Anda memang tidak bisa minum. Kali ini kita anggap air putih sebagai alkohol. Lain kali saya akan menyajikan minuman untuk Anda dengan sangat lahap. Baiklah, kalau begitu. Chen Dapeng dengan enggan memandang 3 botol mo utai itu. Jadi, ia dan Chen Su minum air putih sebagai pengganti alkohol. Setiap orang tentu saja meminum segelas air putih. Melihat sebentar ke arah botol mo utai. Song Mei melihat dari samping untuk sementara waktu. Melihat bahwa Chen Dapeng tidak memiliki kesempatan untuk mencuri minum. Barulah ia merasa lega untuk pergi. Pergi ke sisi tempat tidur bayi untuk melihat 3 bayi kecil. Chen Wanwan pada saat itu hampir selesai makan. Ia juga mendekat ke depan. Keduanya sambil menghibur anak-anak. Sambil berbicara pelan-pelan. Mei Jie, bagaimana jika aku memanggilmu Bibi mulai sekarang? Chen Wanwan tiba-tiba berkata. Panggil aku Bibi. Kenapa? Song Mei terkejut. Kita sudah menjadi sahabat baik selama bertahun-tahun. Bukankah kamu selalu memanggilku Mei Jie dengan baik? Rasanya aneh. Chen Wanwan terlihat canggung. Suaranya agak malu-malu. Kamu bayangkan, kamu adalah ibu Chen Su. Saya memanggilnya Kak Mei. Lalu aku memanggil Chen Su sebagai paman 8. Rasanya selalu aneh. Song Mei tertawa mendengar itu. Tapi jika dipikir-pikir, memang begitu. Jelas mereka pasangan suami istri. Tapi satu menyebut kakak dan yang satu lagi paman. Memanggil seperti ini memang terasa canggung. Tidak apa-apa, Wanwan, panggilan seperti ini hanya sementara. Song Mei berkata sambil tersenyum untuk menghibur. Jika kamu ingin mengubah panggilanmu padaku, tidak masalah. Saat kamu menikah dengan Chen Su, baru bisa. Ketika aku menikah dengan Chen Su nanti. Iya, karena saya tidak ingin kamu memanggilku tante. Saya ingin mendengar kamu memanggil saya ibu. Haha. Song Mei berkata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. Chen Wanwan meliriknya dengan kesal. Ini sebenarnya, aku menganggapmu sahabat. Tapi kamu ingin menjadi ibuku. Haha. Semua gara-gara si babi besar. Song Mei tertawa kecil lagi. Memikirkan bagaimana pasangan muda ini akan menjalani kehidupan mereka sendiri. Dan dia sebagai calon mertuanya. Beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Maka saatnya kembali ke Wanwan. Kamu bersama anak saya. Saya sangat puas sekarang. Tapi jujur saja, kamu lebih tua darinya. Jika ada hal yang perlu diajarkan, ajarkanlah. Chen Wanwan tidak segera merespons. Mei Jie, apa yang kamu maksud? Hai, Song Mei agak merasa malu. Tapi demi kehidupan harmonis pasangan muda itu, dia tetap memberanikan diri untuk mengingatkan. Hal-hal apa saja? Tentang hal-hal kecil dalam pernikahan. Chen Wanwan langsung merasa malu dan wajahnya memerah. Begitu mengira itu adalah sesuatu yang lain. Ternyata adalah ini. Tapi saya dipanggil Dazu Tui. Nah, Mei Jie, kamu mungkin tidak tahu. Usia saya lebih tua dari putra kamu. Tetapi dalam hal ini, anakmu jauh lebih mengerti daripada saya. Begitu Wanwan di Beijing berkata demikian. Song Mei segera menyadari. Memang, anak-anak muda sekarang tidak kalah dengan mereka di zaman itu. Tidak mengerti apa-apa. Betapa banyak hal yang konyol di berita. Lagi pula, dia ini bukan anak yang baik. Sama sekali bukan sosok yang mudah dihadapi. Jika tidak, bagaimana bisa 3 cucunya ini? Bagaimana cucu perempuannya itu ada? Biarkan saja, terserah mereka. Song Mei merasa dirinya terlalu khawatir. Melihat Chen Wanwan, tanpa sadar merasa sedikit bersalah. Ngomong-ngomong, apakah anak nakal itu menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan ini bisa memiliki menantu yang begitu baik. Setelah makan, keluarga berbincang sejenak. Mengantar Song Mei, pasangan Chen Dapeng akan segera pergi. Sebenarnya, setelah selesai minum, Chen Dapeng menggendong cucu pertamanya. Cucunya yang perempuan sempat enggan melepaskannya. Hingga Song Mei memanggilnya untuk pergi. Dia masih merasa belum puas. Tidak rela pergi. Kenapa harus pergi begitu cepat? Belum puas melihat cucu-cucu. Chen Dapeng masih merasa kurang. Kenapa kamu ingin jadi penghalang di sini?
Song Mei segera membalas. Cucu-cucu sendiri. Jika mau melihat, bukankah bisa datang lain kali? Penghalang. Chen Dapeng kebingungan sejenak. Melirik ke arah Chen Su dan Chen Wanwan. Keduanya langsung mengerti. Sudahlah, pasangan muda. Ini butuh ruang pribadi. Mengerti. Komrad Chen Dapeng lalu mulai bersiap. Berniat untuk pulang. Seketika ia malah lupa arti dari penghalang. Padahal dia juga punya ibu. Istri ini. Anak itu, aku juga tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang. Kau ambilkan saja 3 botol Moute 80 itu untukku. Bagaimanapun, kamu juga berutang 3 botol Moute padaku. Chen Dapeng berkata kepada Chen Su. Bagaimana mungkin? Tidak masalah. Tapi, sudah bertahun-tahun. Apakah kamu ingat saat aku menjatuhkan 3 botol Moute milikmu? Tentang perkara di saluran air. Itu pasti, kata Chen Dapeng. Hal itu akan selalu aku ingat seumur hidupku. Begitu aku memikirkannya, aku sedikit menyesal. Menyesal. Pernyataan pertanyaan. Pasti bukan menyesal karena memukulku terlalu ringan. Bagaimana mungkin? Aku akan memukulmu lebih keras lagi. Aku benar-benar takut akan merusakmu. Aku menyesal kenapa waktu itu aku sembunyikan sesuatu. Kenapa aku tidak minum 3 botol Moute lebih awal? Chen Su membungkus ketiga botol Moute dan menyerahkannya. Orang yang menerimanya tentu saja adalah istri Chen Dapeng. Song Mei menerimanya dan berkata kepada Chen Dapeng, kamu tidak bisa minum alkohol sekarang. Apa ini, 800? Aku akan menyimpannya untukmu terlebih dahulu. Itu 80. Bukan 800. Tidak masalah. Istriku, kondisi tubuhku saat ini tidak memungkinkan untuk minum alkohol. Sebenarnya aku sudah berniat menyerahkan alkohol ini padamu untuk disimpan. Baiklah, saya anggap kamu pintar. Setelah itu, pasangan tua itu akan pergi. Chen Su dan Chen Wanwan mengantar pasangan itu turun ke bawah. Sebelum pergi, Song Mei berbicara berbisik dengan Chen Wanwan sejenak. Lalu, ia menarik Chen Su ke samping. Dengan serius ia menjelaskan. Nak, mulai sekarang kamu hidup bersama Wanwan. Kamu seorang pria dewasa. Dalam segala hal, bersikaplah lebih toleran. Wanita itu, pasti ada sedikit sifatnya yang modi. Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil dengan orang lain. Dan Wanwan masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan perlahan, perhatikan perasaan Wanwan. Jangan sekali-kali bertindak sembarangan dan menyakiti orang lain. Mengerti? Jika Anda terus berbicara, telinga saya bisa menjadi kapalan. Ma, bagaimana saya bisa mengerti apa yang Anda katakan? Tidak mengerti, kan? Tunggu sebentar, sekarang kamu mengerti. Ayo, Ma, pelan-pelan ya. Apakah Anda baik-baik saja? Jadi kamu mengerti? Mengerti? Meskipun sebenarnya tidak terlalu sakit, tapi Chen Su tetap melakukan sesuatu. Mengusap telinganya. Dalam hati merasa cemas. Ibu ini pasti darah dagingku, kan? Aku sudah lulus dari universitas, loh. Tidak heran ayah selalu bilang di belakang. Kamu adalah harimau betina. Ya ampun, benar-benar harimau betina. Sering sekali menggunakan kekuatan untuk membuktikan kebenaran. Setidaknya mengantar ayah dan ibu ke mobil. Paman Chen hendak kembali. Begitu dia menoleh, dia melihat Chen Wanwan berdiri di belakang. Dia terus tertawa di sana. Kenapa kamu tertawa? Yang lucu barusan adalah ibuku yang baru saja mencubitku. Kalau tidak, apa lagi? Haha. Ngomong-ngomong, kamu juga pernah mengalami masa itu, kan? Hahaha. Chen Wanwan berkata sambil menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Seketika tidak bisa menahan tawa. Chen Su bukanlah wanita bodoh ini. Ibuku mencubit telingaku. Kenapa kamu begitu senang? Tunggu saja. Ada saat-saat yang membuatmu menangis. Song Mei dan Chen Dapeng pergi berkendara. Setelah keluar dari kompleks B Suiju, Chen Dapeng berpikir untuk cepat kembali. Membawa pulang 3 botol Moute 80 dan menyimpannya dengan baik. Meskipun harimau betina sekarang tidak membolehkan minum. Tapi hanya dengan melihat saja sudah sangat memuaskan. Jika bisa berpura-pura di depan teman lama. Pamer sedikit. Wah, hebat sekali. Itu akan lebih luar biasa lagi. Namun Song Mei mengemudikan Volkswagen tua berusia 10 tahun. Jelas dia mempunyai pemikiran lain. Bukan, sayang. Jika kamu tidak pulang, mau kemana? Kamu bilang mau kemana? Tentu saja ke kompleks Swan Lake.
Chen Dapeng mendengar, lalu langsung bereaksi. Iya benar. Anak laki-laki kita memberikan satu set rumah di Swan Lake. Jika tidak melihat sekarang, kapan lagi? Pasangan ini sudah lama mendengar tentang Swan Lake. Lokasi perumahan sangat bagus. Tipe rumahnya baik. Mereka awalnya berniat membeli rumah pernikahan untuk Chen Su di masa depan. Sebenarnya mereka berencana membeli di perumahan dekat Danau Angsa ini. Tapi tidak disangka sekarang jadi lebih baik. Rumah di perumahan dekat Danau Angsa ini mendapatkan berkah dari anaknya. Mereka berdua, orang tua itu, ternyata tinggal di sana lebih dulu. Song Mei mengemudikan mobil, mengejar Chen Dapeng langsung menuju Danau Angsa. Setelah memasuki perumahan, mereka sangat terkejut dengan fasilitas publik hijau di dalamnya. Meskipun tidak sebanding dengan Besuiju, tapi jauh lebih baik daripada tempat tua yang mereka tinggali selama lebih dari 10 tahun. Ini jauh lebih baik. Pohon hijau yang rimbun, pemandangan yang hijau dan segar, taman bunga, air mancur, danau sabit, serta tempat fitness semuanya ada. Setelah itu, mereka memasuki ruangan. Pasangan itu sekali lagi terkesan. Karena dekorasi di dalamnya dibandingkan dengan Besuiju. Rumah tempat Chen Su tinggal juga tidak jauh berbeda. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Kami berdua sebenarnya sudah menabung selama setengah hidup. Berencana untuk membeli rumah pernikahan untuk anak kami di sini. Sekarang malah anak kami yang langsung memberikan kami satu unit. Anak kami sudah berhasil. Sudah dewasa. Iya, tidak sia-sia kami menyayanginya dengan tulus. Memang benar, kamu yang menjadi ibu sering sekali melakukan tindakan. Benar, kalau saya yang melakukan, ya sudah. Saya sudah terbiasa dibuli olehmu selama puluhan tahun. Sudah terbiasa. Tapi anak baru saja memberikan kami satu rumah. Kamu langsung memutar telinganya. Ah, memang cukup menyakitkan. Kamu tahu apa? Apakah saya orang yang tidak tahu batas? Saya hanya berpura-pura untuk menakut-nakutinya saja. Kamu pikir saya benar-benar memutarnya? Kami hanya punya satu anak, masih sayang padanya. Karena kamu memiliki batasan. Lalu, mengapa kamu benar-benar memukulku? Karena saya memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Memukul adalah tanda kasih sayang, memarahi adalah cinta. Apakah kamu mau saya juga memukulmu sebagai tanda kasih sayang? Boleh saja. Aku pinjamkan kamu 10 keberanian. Silakan coba saja sebanyak-banyaknya. Sepasang suami istri saling menggoda. Sambil dengan antusias mengunjungi rumah. Dari ruang tamu ke dapur, kamar tidur. Menemukan di dalamnya semua perabotan dan peralatan lengkap. Sungguh-sungguh jenis yang bisa langsung masuk dengan membawa tas. Melihatnya, sesungguhnya sangat menyukai. TSK, tidak buruk-buruk amat. Semua aspek sangat baik. Tapi juga melihat kamar utama yang dihiasi dengan kasur yang nyaman. Sahabat Chen Dapeng mengalihkan pandangannya. Melihat ke arah Song Mei. Tak bisa menahan diri tiba-tiba berpikir aneh. Harus diakui, Song Mei sendiri sudah memiliki penampilan dan tubuh yang baik. Ia juga menjaga penampilan. Kalau tidak mungkin melahirkan Chen Su yang begitu tampan, anak, dan tidak mungkin bisa menjadi sahabat baik dengan Chen Wanwan. Istriku, masih ingat kau bilang kita sedang latihan mobil kecil? Tidak ingat, tapi itu bukan kata-kata yang saya ucapkan karena marah, kan? Nakal sekali, itu terlalu menggila hingga menyebabkan banyak masalah. Saat itu saya marah hingga tidak ingin peduli lagi. Benar-benar ingin berlatih alat musik kecil lagi. Sekarang tidak perlu menggunakan kata-kata marah lagi. Ayo, sayang. Mari kita coba sekarang. Tidak tahu malu, berpikir apa? Lukamu belum sembuh, kan? Tidak apa-apa, tidak masalah. Pergi, kau yang tua. Jangan sekali-kali berpikir untuk berlatih alat musik kecil. Penembak jitu penghindaran air. Rumah. Setelah Chen Wanwan kembali ke dalam rumah, dia merasa sedikit lelah. Dia langsung pergi ke kamar tidur untuk tidur. Sebenarnya, di satu sisi dia merasa mengantuk. Di sisi lain, dia juga tidak begitu terbiasa. Mulai sekarang dia harus tinggal serumah dengan seorang pria. Meskipun pria ini membuatnya hamil. Dia melahirkan 3 bayi lucu. Tapi meskipun sudah hamil, mereka masih belum akrab. Terutama karena pria ini adalah anak dari sahabat baiknya. Chen Wanwan tidur hingga sore dan baru bangun malam. Tetap terbangun oleh tangisan beberapa bayi kecil. Segera bangkit dan bergegas ke sisi tempat tidur bayi di ruang tamu. Namun, melihat Chen Su berada di sana, sambil menenangkan.
sambil memberi susu formula kepada beberapa bocah kecil. Kenapa mereka lapar? Chen Wanwan bertanya. Mereka sudah makan siang sekali. Stok susu ibu di kulkas sudah habis. Kali ini terpaksa memberi mereka susu formula. Dinyatakan. Lalu kenapa kamu tidak membangunkan aku? Chen Wanwan sedikit mengeluh. Bayi pada tahap ini lebih baik jika minum susu ibu dibandingkan susu formula. Saya juga ingin. Tapi kamu tidak melihat, kamu tidur nyenyak seperti itu. Sama sekali tidak bereaksi. Wajah Chen Wanwan memerah. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera mengambil dua bayi kecil dari tangan Chen Su. Setelah diletakkan di pelukan, membuka pakaian, sambil memberi makan satu. Chen Su sudah terbiasa dengan hal ini. Membantu di samping. Tak lama, ketiga bayi sudah selesai diberi makan. Chen Su menempatkan bayi satu persatu ke dalam tempat tidur bayi. Barulah dia bangkit berdiri. Malam sudah saatnya makan. Apa yang ingin kamu makan? Terserah saja. Apa saja juga boleh. Apa saja juga boleh. Chen Su sengaja berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kita pesan makanan luar saja. Chen Wanwan terdiam dan melirik. Aku harus menyiapkan susu untuk anak-anak. Jika kamu bersedia, tidak masalah kalau anak-anakmu pesan makanan luar. Iya kan? Kamu masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Lebih baik menjaga kualitas. Paman Chen berkata dengan murah hati. Katakan saja, apa yang kamu ingin makan, aku akan memasak sendiri untukmu. Karena Chen Su sudah menunjukkan keahliannya siang ini. Rasa masakannya memang sangat-sangat enak. Kesan Chen Wanwan. Masakan koki restoran Tionghoa pasti lebih lezat. Yinger begitu mendengar Chen Su memasak sendiri. Chen Wanwan tanpa sadar menelan ludah. Dan memang sudah saatnya dan aku juga lapar. Baru-baru ini ingin makan ikan. Jadi, mari kita pesan ikan asam manis. Hanya satu ikan asam manis, tidak cukup. Bagaimana kalau kita pesan udang bawang putih juga? 2 hidangan masih belum cukup. Kalau begitu, tidak usah. Mari kita tambah 1 sup seafood. Jadi, 2 hidangan dan 1 sup sudah cukup. Jika lebih, saya tidak akan bisa menghabiskannya. Chen Wanwan takut Chen Su memasak terlalu banyak dan terbuang. Lalu segera menjelaskan. Kemudian dia teringat hanya membahas apa yang ingin dimakannya. Belum sempat menanyakan pada Chen Su. Jadi, dia mengajukan pertanyaan dengan perhatian. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu makan malam ini? Namun, segera setelah bertanya, dia merasa menyesal. Apa yang dimakan kaki babi besar di malam hari? Hanya bercanda. Dia sebenarnya tidak lapar, baik. Chen Su sebenarnya tidak memikirkan banyak hal. Karena dia masih mengagumi betapa tulusnya istri bodoh ini. Ternyata dia sudah memesan 1 hidangan untuk makan malam. Dalam pertanyaan baliknya, dia baru menambahkan 1 hidangan lagi. 1 sup. Ngomong-ngomong, apakah ini karena takut tidak bisa merawatnya atau bagaimana? Karena bahan makanan di rumah sudah sedikit. Chen Su turun ke bawah dan membeli beberapa bahan lagi. Chen Wanwan melihat Chen Su kembali dengan membawa banyak kantong. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Kenapa membeli sebanyak ini? Kamu berniat memasak berapa banyak makanan? Ini kan tidak hanya untuk 1 kali makan saja. Makan sedikit saja malam ini. Mari kita buat beberapa masakan yang sederhana saja. Setelah membeli bahan makanan, Chen Su mulai memasak. Karena keterampilan memasaknya yang luar biasa. Ia memasak dengan sangat cepat. Lebih dari 1 jam kemudian. Makan malam sudah siap. Ayo makan. Chen Wanwan mendekati meja makan. Keberagaman makan malam membuatnya terkejut. Selain ikan gula cuka dan sup udang bawang putih yang dia pesan. Ada juga bunga kunir rebus dengan daging, tumis toge, dan daging cincang. Ayam kecil rebus jamur. Tumis sayuran hijau kecil. Hampir ada 7 atau 8 jenis hidangan. Inilah sebabnya kamu makan sedikit di malam hari. Bikin beberapa hidangan yang sederhana. Chen Wanwan terkejut. Begitu banyak hidangan yang beragam. Takutnya dia salah paham tentang makan sedikit dan yang sederhana. Ibuku bilang kamu sedang dalam masa pemulihan. Jadi, biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Ini hanya membuat beberapa hidangan saja. Tidak apa-apa, makan saja. Pernyataan tersebut sangat jujur. Chen Wanwan melihat meja yang penuh dengan hidangan. Hampir semua adalah yang ingin dimakannya. Sepertinya nafsu makan meningkat. Jadi, ia langsung makan tanpa ragu. Mengambil sumpit dan mulai makan. Namun setelah beberapa suapan,
Tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Kamu tidak makan, kucing makan. Aku akan ambil 2 gelas air kelapa madu dan datang. Oh, baiklah. Chen Wanwan baru merasa lega. Tadi aku benar-benar pikir dia tidak akan makan malam lagi. Lalu menyimpan perut untuk menggali ya. Chen Wanwan dan Chen Su selesai makan malam. 3 bayi kecil itu juga sudah waktunya makan. Bayi pada dasarnya seperti ini. Makan kenyang lalu tidur. Tidur yang cukup lalu makan. Waktu terjaga dalam sehari tidaklah banyak. Nanti akan tumbuh perlahan-lahan. Waktu bermain saat terjaga akan semakin bertambah. Dan ketiga bayi kecil itu pada dasarnya hanya perlu satu yang berbunyi seruling. 2 lainnya juga akan ikut menangis. Seolah-olah semuanya sudah disepakati. Lagi pula dalam satu waktu. Suara tangisan yang nyaring silih berganti. Banyak orang tidak merasakan apa-apa terhadap tangisan bayi. Bahkan merasa terganggu dan kesal. Tapi bagi Chen Wanwan, tangisan bayi yang sudah waktunya makan ini, terdengar seperti sebuah simfoni. Tidak ada yang lain. Siapa yang tidak menganggap anak mereka sebagai harta berharga? Nak, jangan menangis. Sebentar lagi aku akan memberikan makanan untuk kalian. Chen Su terlebih dahulu mendekati tempat tidur bayi. Dia mendorongnya ke arah Chen Wanwan. Keduanya saling bekerja sama. Dengan cepat mereka memberi makan 3 anak kecil itu sampai kenyang. Cuaca panas dan mereka juga keluar dari rumah sakit. Nanti kita mandikan mereka, ya. Memang sudah saatnya mereka dibersihkan. Karena sistem pencernaan yang lemah. Bayi yang baru saja makan tidak boleh langsung mandi. Chen Su kemudian mendorong kereta bayi. Dia berjalan-jalan di sekitar balkon ruang tamu untuk sementara waktu. Rasanya sudah cukup. Chen Su baru membawa mereka untuk mandi. Setelah menenangkan 3 anak kecil itu untuk tidur. Waktunya juga sudah tiba untuk istirahat malam. Chen Wanwan tidak bisa mandi dalam waktu dekat karena operasi caesar. Tapi cuacanya panas ditambah keringat yang mengganggu. Rasanya sangat lengket dan tidak nyaman. Jadi dia meminta Chen Su untuk membantunya membersihkan tubuhnya. Chen Su tanpa ragu-ragu menyetujui permintaan itu. Sebelumnya di rumah sakit, dia hanya membersihkan bagian tertentu. Tapi sekarang, tentu saja bukan hanya bagian tertentu. Di sini, Chen Su dengan cepat memasuki keadaan kerja. Sementara itu, Chen Wanwan tiba-tiba merasa malu. Dia mulai tidak bisa menahan diri. Tunggu sebentar, lebih baik kamu tutup mata saja. Maksudmu, aku harus menutup mata untuk membantumu membersihkan. Iya, oke, tidak masalah. Pernyataan itu disampaikan tanpa ragu-ragu. Dia segera dengan senang hati menyetujuinya. Chen Wanwan memperlihatkan tubuhnya di depan Chen Su. Dia menjadi terlalu malu. Jadi dia meminta Chen Su untuk menutup mata dan membantunya membersihkan. Chen Su dengan cepat menyetujui. Dia sedikit menghela napas lega. Bagaimanapun, dia tampak telanjang di depan Chen Su. Ini bukan masalah besar. Memintanya untuk menutup mata. Meskipun pekerjaan mengelap akan sedikit sulit, tetapi setidaknya akan mengurangi sedikit rasa canggung. Namun yang membuatnya sangat heran adalah bahwa Chen Su meskipun menutup matanya, tetapi pekerjaan mengelap berlangsung dengan sangat lancar. Tanpa hambatan, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak menutup mata? Sudah menutup, tidak percaya? Lihat saja. Tapi kamu sudah menutup mata juga tahu bagaimana mengelap. Tentu saja itu berdasarkan perasaan tangan. Tanpa berpikir pun sudah tahu yang mana itu. Chen Wanwan awalnya terkejut mendengar kata-kata itu. Segera memahami. Berdasarkan perasaan yang dirasakan. Sepertinya memang begitu. Kaki babi besar ini memang kamu. Memikirkan itu, wajahnya langsung memerah seperti tomat. Namun, karena begitu, dia pun tidak punya banyak kata lagi. Daripada itu, dia menutup matanya dan berbaring. Membiarkan Chen Su mengatur segalanya. Karena ini adalah tata ruang dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Selain kamar utama, sebenarnya ada 3 kamar tidur lainnya. Selimut, spray, dan lainnya sudah tersedia. Tapi karena harus mengurus 3 bayi kecil, Chen Su tidur di kamar utama setiap malam. Tentu saja, dia juga tidur di atas ranjang. Hanya saja sebagian besar tempat tidur diambil oleh Chen Wanzuan. Jadi dia sering berbaring di ujung ranjang untuk tidur sebentar. Lagi pula dengan kondisi tubuhnya sekarang. Tidur sebentar saja. Itu lebih baik daripada tidur beberapa jam sebelumnya. Kalau tidak, kamu bisa tidur di sini.
Malam sudah larut. Chen Wanzuan yang berbaring di ranjang berguling-guling. Dia merasa agak sulit untuk tidur. Hari-hari hidup bersama orang lain. Bagaimanapun juga, dia harus beradaptasi sedikit. Dalam bawah sadarnya, seolah baru kemarin. Dia masih seorang yang riang gembira. Gadis kecil tanpa beban. Dan tiba-tiba, dia sudah menjadi istri muda dengan 3 anak. Tidak bisa tidur, Chen Wanwan pun membuka matanya. Ia bahkan menemukan Chen Su terkulai di ujung tempat tidur. Hatinya merasa tidak tega. Jadi ia pun memanggilnya pelan-pelan. Chen Su sebenarnya belum tidur. Setelah menjawab, ia pun berbaring di sisi kepala tempat tidur. Ruang di kepala tempat tidur cukup besar. Chen Wanwan sedikit bergeser ke samping. Ia memberikan tempat untuk Chen Su. Ternyata kamu juga belum tidur ya? Aku tidak mengantuk. Karena kita sama-sama tidak tidur. Bagaimana kalau kita mengobrol sejenak? Boleh, lalu kita mau bicara tentang apa? Terserah, misalnya bicara tentang kamu dan orang tuamu. Chen Wanwan mengatakan itu. Tanpa alasan merasa ingin tertawa. Chen Su mendengar itu dan merasa sedikit putus asa, lalu berkata, aku dan orang tuaku. Baiklah, ayahku sedikit pemarah. Ibuku keras mulut, tetapi berhati lembut. Saat kecil aku terkenal sebagai anak nakal. Aku sering dipukul oleh mereka. Tunggal, ganda, campuran. Saat itu juga kesal dengan mereka. Sering meyakinkan saya dengan logika. Namun sekarang saya mengerti. Mereka tidak benar-benar bertengkar. Lebih banyak untuk menakuti saya. Takut saya terpengaruh buruk. Terlihat jelas. Chen Wanwan mengangguk dan berkata, meskipun ayahmu memang pemarah, tapi yang lebih sering memukul adalah ibumu. Dan jika ibumu memukulmu, ada perbedaan yang jelas saat ibumu memukul ayahmu. Tidak tahu apakah kamu memperhatikan perbedaannya. Saat ibumu memukulmu itu hanya bersandiwara, sedangkan ibumu memukul ayahmu itu sangat nyata. Saya juga mengira itu semua sandiwara. Chen Su pertama kali mendengar tentang ini. Namun, dengan pengingat dari Wang Wan. Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang begitu. Ibuku setiap kali terhadap ayahku cukup. Apakah kamu tahu alasannya? Su Qingchen menutup mulutnya dan tersenyum. Tidak tahu. Chen Su menggelengkan kepala dengan bingung. Apa kamu tahu? Hampir sama. Tapi ibumu tidak pernah mengatakannya secara langsung. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi, hanya ada satu anak laki-laki. Tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Jadi tidak bisa benar-benar berkelahi. Begitu sudah memendam dendam pada seseorang. Menyediakan perawatan dan menua bersamanya. Tapi suami berbeda. Kalau benar-benar membuat masalah, ya, jika perlu, harus ditangani. Jika tidak bisa, ganti dengan yang lain. Chen Su mendengar dan merasa kehilangan kata-kata. Ternyata ibuku berpikir seperti ini. Tidak heran. Tanpa sadar, merasa kasihan pada ayah selama 1 detik. Sisa 99 detik. Dan pada saat yang sama, di rumah baru di tepi Danau Angsa, tokoh Chen Dapeng yang berbaring di kasur Simons sedang tidur nyenyak sambil merangkul istri dengan bahagia. Tidur dengan sangat nyenyak. Tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk yang tidak jelas. Tapi melihat istrinya dalam pelukan, dia merasa sedikit tenang. Tapi teringat mimpi buruk yang baru saja terjadi. Tanpa sadar, dia meraih dan menyentuh istrinya. Namun, respon istrinya adalah, plak. Satu tamparan tanpa ragu. Oh ya, bagaimana kamu mengenal ibuku? Chen Su melihat Chen Wanwan cukup akrab dengan ibunya. Dia pun tak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kami mengikuti kelas yoga bersama. Chen Wanwan yang dikenalnya juga tidak menyembunyikan apa-apa. Dia langsung berkata, karena kepribadian mereka cocok. Keduanya bisa mengobrol dengan baik. Kemudian hubungan mereka semakin dekat. Mereka pun menjadi sahabat baik. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya seharusnya belum masuk universitas. Tidak, mungkin saya masih di sekolah menengah. Jadi begitu. Saat itu saya masih bisa dibilang anak kecil. Chen Wanwan berbicara sambil mengenang. Pikirannya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu baru mengenal Song Mei. Merasa karakter satu sama lain sangat terbuka. Tanpa basa-basi. Bahkan karena rasa persahabatan. Beberapa kali dia membantu menyelesaikan kesulitan saya. Saat itu saya merasa beruntung memiliki sahabat yang baik.
Hanya saja tidak pernah mengira beberapa tahun kemudian. Ternyata saya terlibat asmara dengan anak sahabat saya. Dan sekalian mengandung beberapa anak. Melahirkan, membuahkan hasil. Dan teringat saat baru mengenal Song Mei. Tokoh utama pria ini memang masih anak-anak. Mungkin inilah yang disebut takdir. Apa yang kamu anggap sebagai kenyataan? Sebenarnya sudah sejak lama, di suatu titik waktu. Sudah sejak dulu diam-diam menanam benih akibat dan akibat. Setelah itu, suasana menjadi hening. Chen Wanwan merasa sedikit mengantuk, menutup mata dan ingin tidur. Namun setelah beberapa saat, tetap tidak bisa tidur. Jadi terpaksa menggedor Chen Su di sebelahnya. Ayo bicara lagi. Bicara tentang apa? Karena alasan tubuh yang semakin kuat. Chen Su, sudahlah, saya tidak mengantuk. Apa saja tidak masalah. Aku sudah bilang ke orang tuaku. Kamu juga bicarakan tentang keluargamu. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepada orang tuaku. Tapi saya bisa bercerita tentang sifat dan hobi saya, agar kamu bisa lebih memahami aku. Baik, sebenarnya kepribadianku cukup ceria. Hanya saja aku lebih suka ketenangan daripada keramaian. Tidak terlalu suka tempat yang ramai. Cukup baik. Hobi dan minatku juga sangat sederhana. Misalnya, suka berjalan-jalan sendiri, mendengarkan musik, membaca, duduk di sudut taman sambil merenung, dan juga tentang bermain seruling. Chen Su merasa bersemangat dalam hatinya. Wang Deva berkata, Profesor Dewa terkenal dari Universitas Sihai. Multitalenta. Ternyata juga bisa melakukan ini. Tapi tolong, Anda adalah Dewi yang dingin. Tidak mungkin kan? Chen Wanwan awalnya cukup tenang. Tapi terkejut oleh reaksi Chen Su. Segera menyadari. Bagaimanapun, kami adalah orang dewasa. Mengenai beberapa hal. Meskipun dia belum pernah jatuh cinta. Tetapi dia tahu sedikit tentangnya. Jadi, dia setidaknya tahu sedikit. Itu, tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu adalah alat musik tiup. Chen Wanwan menyadari bahwa dirinya disalahpahami. Masih dalam tingkat kesalahpahaman yang sama. Wajahnya seketika memerah. Dia buru-buru memberikan penjelasan. Hai, seharusnya bilang dari awal. Saya malah berpikir. Chen Su seketika merasa lega. Betulkah tanda merek terdaftar? Setidaknya dia adalah profesor wanita terkenal di Universitas Sihai. C ditulis dengan dingin. Bagaimana bisa begitu? Karena insiden ini, membuat Chen Wanwan merasa sangat malu. Wajahnya memerah hingga ke ubun-ubun. Syukurlah malam hari juga tidak terlihat jelas. Untuk mengalihkan perhatian, dia juga segera bertanya kepada Chen Su satu pertanyaan. Namun, setelah bertanya, dia langsung menyesal. Itu, apakah kamu bisa? Tidak, saya tidak bisa. Saya hanya bisa bersiul. Setelah itu, terjadi suasana canggung dan hening. Chen Wanwan tidak pernah menyangka. Dia akan memiliki hari yang begitu memalukan. Masih begitu vulgar. Ternyata di depan seorang pria mengucapkan itu. Meskipun dirinya tidak punya maksud. Tidak berpikir ke arah itu. Tapi bagaimanapun juga, kata itu kini sudah disalahgunakan. Menjadi sangat sulit untuk dilihat. Dia sendiri tidak merasa ragu sama sekali. Seharusnya memang tidak seperti itu. Hanya saja memang pantas disebut sebagai babi besar. Chen Wanwan tidak bisa menahan malu dan memandang Chen Su dengan kesal. Pemikiran yang sangat kotor. Sungguh, tapi harus diakui. Meskipun di kegelapan sulit dilihat, wajah babi besar ini juga sangat menawan. Tajam dan jelas. Penuh dengan pesona. Sekali melihat langsung ingin menatap lagi. Jujur saja, ini mungkin adalah pria tercantik yang pernah dilihatnya. Mengingat beberapa hari terakhir ini, babi besar itu dengan hati-hati merawat dirinya dan anaknya. Dengan sepenuh hati, dia juga merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Haruskah memberinya sedikit imbalan? Chen Wanwan tiba-tiba membayangkan dalam pikirannya. Beberapa adegan memalukan yang tidak bisa diungkapkan. Setelah cepat merespons, terkejut dengan pemikiran buruk yang dimilikinya. Kapan dirinya menjadi sekotor ini? Wajahnya kembali memerah. Ini itu, secara hipotetis. Bahkan jika dia menyerahkan segalanya kepada si babi. Bahkan membantu dia untuk itu tentu tidak mungkin terjadi sekarang. Dan itu pasti akan menjadi sesuatu yang jauh di masa depan. Sudah. Dalam beberapa waktu ke depan, dia akan bersikeras untuk tidak memperhatikan si babi. Agar pikirannya tidak berantakan.
Pada saat ini, di samping tempat tidur bayi, bayi kecil tiba-tiba menangis. Biasanya, di malam hari, anak tersebut selalu dirawat oleh Chen Su. Namun, Chen Wanwan belum tidur saat ini. Tentu saja harus dilihat. Tapi dia baru saja ingin bangkit. Di sana, Chen Su lebih cepat darinya. Secara instan sudah berada di samping tempat tidur bayi. Sepertinya dia sudah lapar lagi. Bayi yang baru saja lahir. Ada kemungkinan untuk menyusui di malam hari. Chen Su sudah terbiasa dengan hal ini. Setelah memeriksa dan mengganti popok, menggoyangkan jari di dekat mulut bayi. Bayi itu segera mengulurkan mulutnya untuk menyusu. Ternyata masih lapar ya. Chen Su tersenyum dengan penuh kasih. Chen Wanwan mendengar. Karena sebelumnya sedikit malu pada Chen Su. Dengan sengaja tidak ingin berbicara dengan Chen Su. Jadi dia mendekat dan mengangkat salah satu bayi. Lalu mulai menyusuinya. Bayi itu mendapatkan susu. Segera menghentikan tangisnya. Sepertinya gadis kecil ini marah. Tokoh utama pria juga dapat melihatnya. Menggelengkan kepala dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jadi dalam keheningan yang canggung, keduanya saling bekerja sama seperti biasa. Memberi makan 3 bayi sampai kenyang. Setelah memberi makan bayi-bayi, tokoh utama pria melanjutkan penanganan pekerjaan setelah kejadian. Menggoyangkan setiap bayi untuk bersendawa dan tidur. Ding! Tuan rumah dan istri tinggal bersama sehari. Sempurna dan tak terlupakan. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah. 100.000 yuan tunai. 1 paket undian. Pagi-pagi sekali, Chen Su terbangun oleh suara sistem. Karena begadang sampai larut malam. Meskipun Chen Su sudah tidur cukup, dia tetap terbangun. Lebih lambat dari biasanya. Hanya setelah mendengar suara pemberitahuan sistem. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sempurna, itu sudah cukup. Hanya seperti malam pertama yang bisa disebut sempurna. Mengenai yang tak terlupakan, itu memang sangat tak terlupakan. Undian berhasil. Selamat, tuan rumah mendapatkan 1 kartu keberuntungan. Setelah kartu keberuntungan yang bagus, tokoh utama pria bangun dan memeriksa sekeliling. 3 anak kecil itu pergi mencuci dan memasak. Bagaimana kataku? Ibu anak masih dalam masa pemulihan. Sebaiknya kita memberikan perhatian lebih. Dengan dukungan keahlian memasak yang luar biasa, membuat sarapan benar-benar sangat mudah. Bangun tidur dan makan. Masuk ke kamar dan memanggil. Sudah mengerti. Chen Wanwan menjawab dengan lembut. Dia juga baru saja bangun. Karena kejadian semalam membuatnya tidak bisa tidur. Tidak mungkin juga menguap. Bersiap-siap untuk mencuci muka dan mandi. Saat ini perutnya memang sudah lapar. Dan sejak mencoba masakan Chen Su kemarin, dia juga sangat menantikan sarapan yang dibuat Chen Su. Tentu saja untuk Chen Su sendiri. Dia merasa sedikit tidak tega untuk melihat. Ini tidak ada jalan keluarnya. Beberapa hal belakangan ini membuatnya ingin bersembunyi. Sungguh terlalu banyak. Setelah mencuci muka, Chen Wanwan datang ke meja makan. Di meja makan terdapat pancake bawang, kentang goreng sayur, dan ayam goreng. Chen Wanwan hanya melihat sekali tapi merasa sangat halus. Terlihat sangat enak. Baru saja akan mulai makan. Tiba-tiba menyadari bahwa porsi sarapan sebenarnya sangat sedikit. Sepertinya hanya disiapkan untuknya seorang. Tidak bisa tidak bertanya dengan khawatir. Apakah kamu sudah sarapan? Silakan makan. Saya sudah sarapan. Chen Su tersenyum tipis. Menggiring bayi ke arah balkon. Ingin memberi ketiga bocah kecil itu berjemur. Bayi yang baru lahir rentan mengalami kuning. Dan berjemur sangat membantu mengatasi kuning. Bertanya, tepat pada saat itu, telepon Paman Chen berdering. Chen Su melihat bahwa itu adalah telepon dari teman sekelas Zheng Qiang. Wei Qiangxi, apa yang terjadi? Chen Su, sesuatu yang buruk terjadi. Zheng Qiang begitu terhubung langsung panik di telepon. Sesuatu yang buruk terjadi. Siapa? Liu Wei. Liu Wei putus cinta. Anak ini sepertinya juga tidak pernah berlatih, kan? Kenapa bisa putus cinta? Hai, bukankah itu karena kamu? Karena saya adalah. Sudahlah. Lebih baik kamu cek grup WeChat dulu. Chen Su kemudian menutup telepon. Membuka WeChat 303. Pesan dari Jiu Jia muncul di grup WeChat. Chen Su membaca sekali lalu. Barulah dia tahu situasi secara umum. Ternyata Liu Wei si anak ini malah menggoda Feng Rongrong.
Feng Rongrong adalah kakak tingkat 1 tahun lebih tua. Karena penampilan dan tubuhnya yang menonjol, dia juga pernah disebut sebagai salah satu bunga kampus. Banyak laki-laki yang menginginkannya selama 4 tahun di universitas. Pacar yang diumumkan sudah berganti 7 atau 8 kali. Belum tentu diakui di publik. Konon tidak sedikit juga di belakang. Apalagi para anjing penjilat di belakangnya. Sangat disayangkan. Liu Wei adalah salah satu dari banyak anjing penjilat. Beberapa tahun terakhir, dia telah membuang terlalu banyak waktu dan energi pada Feng Rongrong. Dan tentu saja uang. Selalu siap sedia. Datang saat dipanggil. Pergi saat diusir. Bahkan melakukan hal untuk pacar Feng Rongrong. Ketidakabsurdan mencuci kaos kaki. Hasil sebagai balasannya. Mungkin itu adalah senyuman Dewi Feng. Mungkin juga makan dengan Dewi Feng. Pokoknya tidak mungkin ada situasi yang lebih dalam. Jangan harap bisa memegang tangan sedikit pun. Mengenai itu, jangan berharap untuk melakukannya. Tentu saja tidak layak untuk mencicipi sedikit pun. Liu Wei ini pun setelah berkali-kali kecewa. Akhirnya menyadari setelah merasakan rasa sakit. Sadar dari ilusi sebagai pengagum buta. Tapi belakangan ini entah kenapa. Saraf mana yang terganggu. Orang ini tiba-tiba menjadi pengagum lagi. Tidak hanya menghabiskan banyak uang, bahkan berani mengungkapkan perasaannya di depan umum. Hasilnya tidak mengejutkan. Hadiah yang dipersiapkan dengan hati-hati seharga ribuan yuan. Diabaikan oleh Feng Rongrong. Langsung dibuang ke tempat sampah. Dan di depannya, ada mobil mewah milik seorang pria parubaya. Sekarang Liu Wei tidak bisa menahan diri. Sedikit merasa tidak nyaman. Beberapa teman khawatir padanya. Bertanya padanya mengapa harus seperti ini. Mengenai hal ini, orang ini masih bersikeras dengan argumennya. Sudah menyukai begitu lama. Melepaskan sungguh tidak rela. Lagi pula ada pepatah yang mengatakan, selama berani, guru juga mengambil cuti melahirkan. Ada kasus sukses saudara Chen di depan. Dia juga tidak mengharapkan apa-apa dari guru. Hanya ingin berani sedikit. Biarkan senior yang disukai mengambil cuti melahirkan. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Sangat masuk akal, kan? Apakah permintaan ini masuk akal? Masuk akal? Sangat masuk akal. Namun tetap saja agak berani, ya. Setelah memahami, Chen Su tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Mengeluh beberapa kalimat. Di grup WeChat 303, Zheng Qiang dan Wu Hao terus-menerus membujuk Liu Wei. Wei Zi, berhentilah. Itu Feng Rongrong jelas-jelas hanya bermain-main. Apa yang kau katakan tidak enak didengar. Feng Rongrong terang-terangan memiliki banyak pacar. Hampir seperti sebuah bas. Siapa yang kau suka? Mencintai sebuah bas benar-benar berani. Chen Su juga memberikan beberapa saran. Wei Zi, berpikirlah sedikit lebih terbuka. Senior Feng Rongrongmu terlalu dalam permainannya. Kamu sama sekali tidak bisa mengendalikan ini. Ini adalah air yang terlalu dalam untuk Awei, kakak kelas. Kamu tidak bisa mengendalikannya, tambah satu. Menghadapi nasihat dari beberapa temanku. Liu Wei masih merasa tidak rela. Sebenarnya aku juga tidak ingin. Tapi 2 hari ini Feng Rongrong yang mengajakku. Memberikan berbagai isyarat padaku. Berani tersenyum padaku. Secara aktif menggenggam tanganku. Aku bilang sesuatu yang tidak berguna. Aku sudah besar tapi belum pernah ada gadis yang tersenyum padaku seperti ini. Aku juga belum pernah memegang tangan gadis. Jadi aku benar-benar bingung. Mengira dia itu menguntungkan bagiku. Namun, tidak disangka. Hanya dalam sehari. Dia membuang aku seperti kain pel. Menyuruhku naik mobil seorang pria parubaya. Aduh, Wei Zi, Feng Rongrong hanya mempermainkanmu. Hanya untuk menarik perhatian orang yang tepat. Apa yang baik untukmu? Bicara sedikit kata kasar. Wei Zi tidak membiarkanmu melakukan apapun. Pasti dia hanya menggertakmu. Zheng Qiang dan Wu Hao sangat marah. Dalam satu waktu, rasanya seperti kembali ke masa kuliah dulu. Mereka semua adalah teman baik di asrama yang sama. Hubungan mereka memang sangat kuat. Tokoh utama pria juga memberikan saran saat itu. Wei Zi, kamu tahu perbedaan terbesar antara kamu dan pacar Feng Rongrong. Bukan soal tampan atau tidak, yang penting adalah miskin. Jadi, yang paling penting bagimu adalah cepat bangkit kembali. Menjadi orang kaya. Kakak Chen berkata benar. Wei Zi, jika saja kamu kaya. Coba pikirkan, dengan cara Feng Rongrong.
Pasti dia akan memanjat tempat tidurmu di tengah malam. Memohon padamu untuk beraksi. Ayo Wei Zi, bangkitlah. Aku juga ingin menjadi kaya. Tapi masalahnya aku tidak tahu caranya. Kenapa tidak bertanya pada Cheng Ge? Betul, kenapa tidak bertanya pada Cheng Ge? Cheng Ge, jangan sembunyikan lagi. Lihat, kamu sudah mendapatkan Dewi Su. Kamu sudah punya istri dan anak. Jadi, tunjukkan saja rahasia seragammu. Liu Wei, Zheng Qiang, dan Wu Hao bertiga langsung meramaikan suasana. Tokoh utama pria sejenak merasa bingung. Ngomong-ngomong, ada rahasia untuk menjadi kaya. Setiap hari hanya berbaring di situ. Hanya ada puluhan ribu yang masuk. Tapi itu karena sistemnya curang. Menggaruk kepala dan berpikir sejenak. Tiba-tiba dia menepuk dahi. Dia benar-benar menemukan rahasia kaya. Sebelumnya sistem memberikan informasi bisnis. Chen Su awalnya mengira itu adalah kesempatan bisnis atau semacamnya. Ternyata itu adalah teknik barbeque tingkat dewa. Sebenarnya, dengan keahlian memasaknya sekarang, dia juga bisa membuat barbeque yang sangat lezat. Bahkan rasanya tidak kalah enak. Tapi jika dibandingkan, teknik barbeque tingkat dewa ini lebih profesional, lebih komersial, sangat cocok untuk aplikasi bisnis skala besar. Chen Su sekarang harus merawat istri dan anak. Sementara itu sangat sibuk. Kebetulan membiarkan mereka mencoba kemampuannya sedikit. Namun, Chen Su belum mengatakan apa-apa di sini. Liu Wei, Zheng Qiang, dan Wu Hao bertiga sudah mulai membahas apa yang disebut rahasia seragam. Saya bilang, teman-teman, saya sudah begitu menderita. Kalian berdua masih berdebat dengan saya untuk apa? Ngomong-ngomong, kalian juga punya sedikit rasa kasihan, kan? Hai untuk anak. Kami juga ingin menjadi kaya dalam semalam seperti Kak Chen. Menikahi gadis cantik dan kaya. Menuju puncak kehidupan. Lagi pula, kamu juga sama saja menderita. Bukankah hanya gagal mendekati Sang Dewi? Yang penting, kamu juga tidak pernah berhasil sebelumnya. Betul-betul. Sebenarnya, kamu yang paling menderita bukan karena membantu mencuci kaus kaki pacar Dewi. Sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Sebenarnya, saya juga pernah melakukan hal seperti ini. Wah, Qiang, kau yang bermata besar itu. Ternyata, kamu juga pernah melakukan sesuatu, tapi bukan mendekati. Sungguh menyedihkan. Apakah kalian berpikir bahwa membantu mencuci kaus kaki Dewi itu yang paling menyedihkan? Salah. Sebenarnya, saya ingin membocorkan rahasia. Saya bahkan pernah membantu mencuci celana dalam pacar Dewi. Kalimat terakhir Liu Wei seketika membuat Zheng Qiang dan Wu Hao yang hanya bercanda. Keduanya menjadi tertegun. Sehingga mereka semua ternganga. Wah, gila. Kau bahkan membantu mencuci celana dalam pacar Dewi. Baiklah, kamu yang paling sengsara tapi juga paling hebat. Sebenarnya, saat Liu Wei mengatakannya, tidak hanya Zheng Qiang dan Wu Hao. Bahkan pernyataan itu pun membuat tercengang. Tapi hal seperti ini bahkan membuat sapi terdiam selama 3 detik. Chen Su sebelumnya berpikir membantu pacar Dewi mencuci kaus kaki. Itu sudah cukup absurd. Sekarang bahkan ada yang membantu mencuci celana dalam. Yang lebih absurd adalah bukan sekadar pamer. Bahkan dia adalah teman baik sekamar sendiri. Wah, ini benar-benar sial. Chen Su tahu bahwa Liu Wei adalah orang yang jujur dan memiliki karakter yang sederhana. Tidak memiliki pikiran jahat. Saat dia tahu betapa sialnya dia, saat itu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala dan menghela napas. 3 detik kemudian, dia memberitahu rahasia kaya kepadanya. Liu Wei dengan cepat setuju. Baiklah, Saudara Chen. Aku akan menyempatkan waktu untuk datang ke rumahmu. Kurasa aku sudah menemukan jalan keluarnya. Uang adalah keberanian seorang pria. Aku bertekad untuk menghasilkan uang yang banyak. Suatu hari nanti, aku ingin membuat wanita itu, Feng Rongrong, mengerti. Dulu aku diabaikan olehmu. Sekarang, aku yang kau tidak mampu capai. Jangan meremehkan pemuda yang miskin. Dalam 30 tahun, segalanya bisa berubah. 30 tahun di barat Sungai Kuning. Jangan terburu-buru, jangan katakan terlalu banyak. Chen Su segera menyarankanmu untuk datang dan melihat apakah ingin melakukannya atau tidak. Setelah berbicara baik-baik dengan Liu Wei, Chen Su di sini bersiap untuk memulai beberapa barbeque. Sambil turun untuk membeli bahan makanan. Sekalian juga membeli bahan dan bumbu untuk barbeque. Dapur di rumah dilengkapi dengan peralatan barbeque.
Kebetulan menghemat waktu untuk mencoba. Mengingat ini adalah barbecue level dewa yang berfokus pada aplikasi komersial. Teknologi yang baik, kecepatan, dan skala sangat penting. Tentu saja tidak perlu seperti itu. Untuk mengejar rasa yang sempurna dengan perhatian ekstra. Dan tentu saja, rasa dan cita rasanya akan sangat sulit ditandingi. Rahasia di balik ini semua ada pada saus panggang yang disiapkan di atas. Yo, lagi barbecue ya? Chen Wanwan sedang mengurus anak di ruang tamu. Sudah sejak lama mencium aroma dari dapur. Beberapa kali melewati pintu dapur dengan dorongan kereta bayi. Sampai saat makanan dipanggang sudah siap. Aroma daging panggang yang kaya mulai menyebar. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Seperti kucing kecil yang mencium bau ikan. Dan melihat ikan-ikan tersebut, dia langsung melompat. Untuk menikmati makan dengan lezat. Hatinya terasa gelisah. Ayo, coba barbecue yang pertama kali seperti ini. Lihat bagaimana rasanya. Chen Su melihat Chen Wanwan datang. Segera mengambil tusuk sate yang sudah dipanggang dan menyerahkannya. Chen Wanwan juga tidak merasa canggung. Setelah menerima tusuk sate, dia tidak sempat mengelap. Segera menggigitnya sedikit di samping. Setelah sekali menggigit, dia terdiam selama 3 detik. Di dalam kepala muncul perasaan samar. Karena rasanya terlalu enak. Sangat lezat. Rasanya seperti ledakan di lidah. Chen Wanwan berani bersumpah. Sejak keluar dari rahim ibunya, dia sama sekali belum pernah makan barbecue yang seenak ini. Oleh karena itu, satu tusuk sate yang sangat menggiurkan. Dengan cepat habis dimakan. Bolehkah saya makan beberapa lagi? Chen Wanwan sedikit malu. Tindakan makannya barusan sepertinya membuat orang lain melihat. Seolah-olah mereka mengira dia kelaparan. Padahal dia juga sudah makan cukup banyak pagi ini. Bisa makan sebanyak yang diinginkan. Chen Su baru saja mencoba satu tusuk. Sangat mengerti perasaan Chen Wanwan yang kini lapar. Jadi, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sejumput besar yang baru dipanggang. Totalnya, dia memberikan semua lusinan tusuk sate. Ayo duduk di ruang tamu dan makan di sana. Di dapur ada asap minyak. Chen Wanwan menerima telepon. Ia baru saja bersemangat untuk membawa sate ke ruang tamu untuk dimakan. Tiba-tiba ia tersadar. Aku sudah membawa semua sate itu pergi. Bagaimana kamu mau makan? Tidak apa-apa, ambil saja. Aku masih terus memanggang di sini. Apalagi, kamu makan atau aku makan, sama saja. Chen Su terus-menerus tertawa sambil berkata, kamu makan atau aku makan, sama saja. Chen Wanwan mendengar ada maksud tersembunyi dalam perkataan Chen Su. Ia tidak bisa menahan diri memberi tatapan sinis kepada lawan bicaranya. Lalu ia pun tidak lagi bersikap sopan. Ia membawa sate sambil mendorong kereta bayi ke ruang tamu. Kebetulan pada saat itu, Song Mei menelepon video. Kebetulan sedang video call dengan sahabat wanita. Sambil menikmati barbecue yang harum. Song Mei sebenarnya datang untuk mengawasi cucu-cucunya. Tapi ia melihat Chen Wanwan memegang sate dan memakannya. Ia merasa agak penasaran. Satu karena sebagai sahabat baik, ia tahu Chen Wanwan bukanlah orang yang suka makan. Benar, biasanya tidak ada yang terlalu diperhatikan. Kedua, sate itu terlalu menggoda. Sepertinya masih baru dipanggang. Warnanya kuning keemasan. Mengeluarkan minyak dengan bunyi mendesis. Hanya melihatnya di video saja sudah tidak bisa menahan untuk menelan. Wan Yuan makan barbek. Barbek ini terlihat cukup enak. Ya, apakah kamu ingin mencoba yang dibuat oleh anakmu? Yang dibuat oleh anak saya itu sangat bagus. Nanti saya akan luangkan waktu untuk mencobanya. Tidak masalah. Setelah itu, mereka berbincang-bincang tentang kehidupan sehari-hari. Melalui video, mereka bermain-main dengan anak-anak. Song Mei kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya tentang Chen Wanwan. Tentang situasi setelah seharian semalam. Bagaimana? Wan Yuan, apakah anak saya berperilaku baik? Apakah mereka masih mempermalukanmu? Chen Wanwan menjawab. Namun, Xinxia berpikir sejenak. Kemarin masih ada babi besar di malam hari. Sepertinya ia memang berperilaku cukup baik. Hanya saja, terkadang ia makan banyak pada malam atau siang hari. Masih baik. Itu berarti menjadi Song Meixi. Aku benar-benar khawatir bocah nakal itu tidak mengerti. Tiba-tiba tinggal bersamamu akan membuatmu terkejut. Oh, bagaimana denganmu, Wan Wan? Bagaimana pemulihan tubuhmu? Song Mei kemudian bertanya lagi. Pemulihannya secara keseluruhan cukup baik.
Lukanya juga tidak begitu sakit lagi. Chen Wanwan menjawab dengan jujur. Namun, dia mengusap perutnya. Dengan wajah agak mengeluh. Hanya saja makanan putramu terlalu enak. Ini baru berapa lama? Aku merasa aku sudah bertambah gemuk lagi. Sambil mengeluh. Sambil tetap tidak lupa memasukkan makanan bakar ke mulutnya. Melihat hal itu, Song Mei tertawa. Gemuk sedikit itu bagus. Itu berarti gizinya cukup. Nutrisi yang cukup, maka ASI-nya juga akan cukup. Sepertinya ketiga bayi kecil itu pasti tidak akan kelaparan. Chen Wanwan mendengar hal itu. Dalam hati, dia hanya bisa tersenyum pahit. Sai, ini bukan hanya tentang nutrisi dan ASI yang cukup untukku. Merasa belakangan ini saya semakin banyak makan. Sudah hampir seperti babi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sambil berpikir seperti itu. Seketika, hati ini diserang rasa bersalah. Maka buru-buru saya menggigit beberapa tusuk sate lagi. Setelah menyelesaikan telepon dengan Song Mei, Chen Wanwan sudah menghabiskan sekitar 10 tusuk sate. Setelah selesai makan masih merasa kurang. Ingin makan lagi tapi sudah tidak bisa. Perut sudah kenyang sekali. Begitu cepat sudah habis semua. Paman Chen sudah memanggang lagi sebaj. Tiba di ruang tamu. Melihat di depan Chen Wanwan ada sekumpulan tusuk sate yang telanjang. Tak bisa tidak merasa terkejut. Itu ada sekitar 10 tusuk sate. Apa kamu bisa tahan sudah makan cepat-cepat seperti ini? Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Chen Wanwan. Tapi harus diakui, tusuk sate itu memang terlalu enak. Setelah mencoba tusuk sate pertama tidak bisa berhenti. Seperti kecanduan. Perutku sedikit tidak nyaman. Mungkin kamu bisa memijatnya. Boleh, tapi lain kali harus lebih hati-hati. Jangan makan terlalu banyak sekaligus. Baik, pasti lain kali. Sore hari Liu Wei datang. Membawa 1 tas air. Juga membeli lonceng goncang untuk anak. Paman Chen membuka pintu dan menyambut Liu Wei masuk. Wei Zi sudah datang. Mau beli apa? Hai, tidak seharga beberapa uang. Liu Wei berkata, lonceng goncang ini khusus untuk anak-anak. Liu Wei masuk ke dalam dan meletakkan buah-buahan dan lonceng goncang di atas meja. Menyapa Chen Wanwan. Halo, kakak ipar. Kemudian menggoda anak sebentar. Lalu dengan semangat pergi ke dapur bersama Paman Chen. Chen Ge, apa rahasia kekayaanmu? Menginginkan masa depan yang makmur. Menikahi wanita kaya dan cantik. Liu Wei tampak sudah tidak sabar. Namun setelah masuk ke dapur, melihat bahan-bahan bebeki dan saus yang ada di dalam, tokoh utama pria tertawa. Tak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Jangan-jangan ini membuatku belajar memanggang. Tepat sekali, itu memang memanggang. Tokoh utama pria tertawa. Astaga! Liu Wei terlihat agak canggung. Ternyata rahasia kaya ini adalah memanggang. Bro Chen, kamu tidak mengerjaiku kan? Menggagalkanmu tentang apa? Jangan meremehkan memanggang. Jika dilakukan dengan baik, dijamin kamu akan hidup enak seumur hidup. Chen Su berkata sambil mengambil sebatang tusuk sate dan memberikannya kepada Liu Wei. Coba dulu, baru bilang. Liu Wei menerima tusuk sate dengan skeptis. Tusuk sate di tangannya sudah matang sejak lama. Saat ini sudah agak dingin. Rasanya mungkin tidak terlalu enak. Dan sebenarnya dia sebelumnya juga pernah bekerja di restoran panggang. Merasa tusuk sate hanya begitu-begitu saja. Benar-benar tidak merasa ada yang enak. Liu Wei berpikir seperti itu. Memasukkan sate ke dalam mulut dan menggigitnya. Menggigitnya perlahan. Seketika tubuhku bergetar. Waduh, rasanya sangat enak. Astaga! Astaga! Mataku terbelalak. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahku. Dalam 2-3 gigitan, sate di tanganku habis. Masih tidak merasa puas. Lalu mengincar tusuk sate yang diletakkan di piring. Segera aku melompat ke sana. Mengambilnya dan hendak memakannya. Tiba-tiba aku ingat untuk bertanya. Chen Ge, apakah aku masih bisa makan? Makanlah. Memang ini disimpan untukmu. Pernyataan tersebut mengatakan. 4 tahun di universitas. Beberapa teman sekamar memiliki hubungan yang cukup baik. Liu Wei terutama sangat baik. Chen Su terlibat perselisihan saat bermain basket. Lawan mainnya adalah sekelompok orang yang tinggi besar. Liu Wei sama sekali tidak takut. Dia adalah yang pertama maju untuk melindungi Chen Su. Suatu hari karena ada urusan, Chen Su tidak pergi ke kelas. Kebetulan bertemu dengan guru yang mengajar sangat ketat.
2 kali absen dalam pemanggilan, membatalkan hak untuk mengikuti ujian. Dan Chen Su sudah bolos kelas sekali. Liu Wei kemudian mengorbankan kesempatan miliknya. Secara sukarela membantu menjawab. Ini yang membuat Chen Su tetap berhak mengikuti ujian akhir. Berdasarkan ini, ada alasan untuk membantu saudaranya ini. Tentu saja saudaranya ini juga cukup malang. Menjadi pengagum juga tidak masalah. Bahkan membantu mencuci celana dalam pacar Dewi. Ini benar-benar salah satu kesengsaraan yang jarang terjadi di dunia. Liu Wei memang seorang pecinta makanan. Jika bertemu makanan enak, itu membuat matanya berbinar. Kakinya bahkan tidak bisa melangkah. Saat ini mendengar Chen Su berkata bahwa semua ini disimpan untuknya. Jadi ia pun langsung menghabiskan semua sate di piring. Akhirnya mengusap bibir yang berminyak. Barulah ia merasa puas dan pulih sedikit. Wah, enak sekali. Sate ini benar-benar enak banget. Liu Wei melontarkan pujian bertubi-tubi. Sekarang kamu mengerti mengapa rahasia untuk menjadi kaya adalah ini, kan? Mengerti. Tetapi, Cheng Ge, siapa yang menyihir sate ini? Atau menggunakan resep dari dewa? Bagaimana bisa sate ini begitu enak? Saya ingin menangis setelah makan yang enak ini. Tidak begitu berlebihan juga. Apakah sate ini enak? Semua tergantung pada bahan, metode memanggang, dan kontrol api. Namun, itu adalah kebab yang saya buat. Kunci rasa terletak pada saus bebeki ini. Saus bebeki. Ya, ini adalah resep turun-temurun saya. Dengan saus bebeki ini, bahkan jika kamu mencelupkan sol sepatu, rasanya tetap enak. Setelah itu, Chen Su menjelaskan inti dari teknik bebeki yang luar biasa. Termasuk pemilihan bahan, metode memanggang, dan kontrol api, Dia menunjukkan semuanya kepada Liu Wei. Sebenarnya, semua ini sangat sederhana. Orang biasa bisa memahami setelah melihatnya 2 kali. Terlebih lagi, Liu Wei pernah bekerja di kedai barbecue. Mempelajari kata-kata ini bukanlah masalah. Mengenai bumbu celup barbecue yang paling penting, itu perlu disiapkan sendiri oleh Chen Su. Ini bukan karena Chen Su sengaja ingin menyimpan rahasia. Namun, karena di dalamnya perlu diterapkan beberapa teknik dan keterampilan masak tingkat dewa. Meskipun Chen Su ingin mengajarkan Liu Wei, dia pasti tidak akan bisa belajar dengan baik. Katakan saja, bagaimana barbecue ini? Apakah ada masa depan untuk ini? Keren, sangat keren, tentu saja, masa depannya sangat cerah. Liu Wei tampak sangat bersemangat. Selama barbecue ini disajikan, rasanya seperti ini. Saya katakan padamu, Chen Ge, bahkan dewa pun tidak bisa menghindar. Dijamin akan terkenal di seluruh penjuru kota. Baik pria, wanita, tua, maupun muda pasti menyukainya. Liu Wei sebelumnya pernah bekerja di kedai barbecue. Tahu rasanya bakaran itu bagaimana? Jika dibandingkan dengan barbecue buatan Chen Su ini, sungguh sampah sekali. Barbecue milik Chen Su ini hanya perlu dipromosikan. Yang belum dikatakan pasti akan laris. Hanya untuk satu tusuk daging kambing dihargai 4 yuan. Dalam satu hari bisa terjual 1000. Jadi pada hari itu adalah 4.000 yuan. Setahun lebih dari 1 juta. Dalam satu hari bisa menjual 10.000. Jadi pada hari itu adalah 40.000 yuan. Setahun lebih dari 10 juta. Memikirkan bahwa dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu di masa depan. Liu Wei pun merasa sangat bersemangat dan menggosok-gosok tangannya. Sial, tunggu sampai aku punya uang. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melempar uang ke wajah Feng Rongrong. Memukul wajahnya, menghina, dan menanya dia. Membuatnya berlutut di tanah dan menangis menyesal.